Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita kepada kita, di mana seorang kaya datang kepada Yesus bertanya apa yang harus ia perbuat agar ia dapat masuk dalam kerajaan surga. Yesus pun menegaskan untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Dan lagi-lagi seorang kaya ini mengatakan bahwa sejak muda ia telah mengerjakan itu semua. Dan kembali Yesus berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, yakni pergilah, jualah seluruh milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Apa yang terjadi para sahabat yang terkasih? Apakah seorang kaya ini melakukannya? Ia justru menjadi kecewa dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Sebab dikatakan banyaklah hartanya. Yesus mengatakan, begitu sukar orang yang beruang, begitu sukar orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan ini memiliki maksud apa? Apakah orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga? Tentu jawabannya tidak demikian. Melainkan bagi siapa saja yang melekat dengan harta kekayaan yang ia miliki, melekat dengan urusan-urusan duniawi ini, tentu sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup dalam berkelimpahan tentu menjadi cita-cita kita semua. Saya rasa baik saya maupun Anda punya harapan, punya keinginan untuk hidup dalam berkelimpahan, tidak kekurangan satu hal pun. Tetapi hati-hati, orang yang hidup dalam berkelimpahan, kalau dia tidak waspada, bisa saja terbuai, ibaratkan dininabobokan oleh harta kekayaannya, sehingga lupa akan tujuan akhir dari pesiarahan hidup ini. Inilah yang hendak ditegaskan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Jangan sampai hal-hal duniawi ini membelenggu kita sehingga kita tidak dapat sampai pada tujuan akhir dari pesiaran hidup kita, yakni bersatu dengan Allah di dalam kerajaannya.
Maka sekiranya harta kekayaan yang Tuhan maksudkan pada hari ini, alangkah baiknya menuntun kita untuk berbuat kasih, berbuat kebaikan, menjadikan semuanya itu sebagai sarana untuk mengulurkan tangan kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membantu mereka yang saat ini sedang menderita. Apakah kita semua sudah mengerjakan hal itu, para sahabat yang terkasih? Selamat merenungkan, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.